Kalau saya sih ngerasa 20 miliar untuk bikin Mencuri Raden Saleh itu nggak cukup. Kayak kita aja ngeblok SCBD itu 6 hari kan. Dan orang yang bisa bikin Gitu, perbedaan. 6 hari ngeblok Butuh 2 orang Kota untuk Tua, menyusup ngancurin ke perusahaan 15 ini. mobil. Aku ikut. Oke Mas Angga, saya mau diskusi soal sebetulnya bagaimana sih awal ide muncul film Mencuri Raden Saleh ini, Mas? Saya pada dasarnya, saya sendiri kan art antusias. Sejak mungkin 10 tahun lalu saya mulai belajar koleksi lah. Termasuk ya ini ada di belakang, punya Pak Widayat, terus habis itu ada beberapa, ya ada koleksi-koleksi lain. Jadi saya memang menyukai seni rupa gitu, Mas Budi. Dan kemudian ada satu momen di mana saya ngelihat lukisan Raden Saleh, nggak ada penjagaan, dan kayaknya mudah sekali nih kalau dicolong gitu. Sehingga jadi kepikiran untuk bikin film judulnya Mencuri Raden Saleh, gitu sih sebenarnya. Jadi awalnya memang kolektor lukisan ya, Mas Angga ya? Awalnya ya memang menyukai lukisan. Jadi kalau misalnya main-main ke kantor Visinema ini sebenarnya setengah galeri gitulah, karena ada banyak sekali lukisan dan karya seni di sekitaran kantornya Visinema gitu. Nah itu kan ide awalnya sudah lama banget ya Mas, 2018 kalau nggak salah ya. Dari 2018 sampai akhirnya bisa diproduksi, kira-kira bagaimana tuh prosesnya Mas? Pertama tentu mencari penulis ya. Saya sebenarnya riset kecil-kecil lah ya, karena sebenarnya saya juga sebagai pencinta seni nggak asing dengan lukisannya, saya nggak asing dengan Raden Saleh. Jadi saya waktu itu mencari penulis. Ada beberapa penulis yang sudah ikut berproses, tapi mungkin kurang jodoh gitu ya. Sampai akhirnya saat semua pemain udah kekumpul dan kita udah punya due date gitu, Mas Budi udah punya jadwal, tapi 8 bulan sebelum syuting, skripnya belum ada yang bikin srek gitu. Akhirnya saya putuskan untuk mulai nulis sendiri dari ulang. Jadi sebenarnya karena panjang, karena butuh waktu untuk mendapatkan skrip yang tepat gitu. Dan kemudian bersamaan itu pula juga kan kami membuat lukisannya, replikanya yang berusaha dibuat semirip mungkin. Itu butuh 1 tahun riset dan 1,5 tahun pengerjaan. Terus habis itu saya juga keliling beberapa kota untuk mencari lokasi yang pas, sembari nulis, sembari berkreasi gitu ya. Kayak di mana ya kalau misalnya saya harus cari rumahnya mantan presiden gitu. Terus saya pengennya di atas bukit dan segala macam. Terus saya udah paham nggak mungkin bisa syuting di dalam Istana Negara. Gimana cara mencari pengganti Istana Negara, di mana ya lokasinya gitu. Jadi akhirnya kita syuting di beberapa kota sebenarnya, walaupun setnya seperti di Jakarta. Kami syuting di Jakarta, di Bogor, di Surabaya, dan di Pasuruan gitu. Nah, yang menarik ini ada 6 aktor ya, talent ya, yang punya skill yang berbeda, yang unik, dan semuanya masih muda gitu ya. Nah, gimana tuh ide akhirnya sampai keputusan untuk memilih 6 orang ini nih, Mas Angga? Jadi waktu itu memang awalnya kami punya ide untuk bikin karakter-karakternya ini profesional. Gitu. Tapi kepentok sama hal yang menurut saya nggak relevan gitu ke penonton kita gitu, ke penonton kita di Indonesia. Siapa sih yang kenal sosok orang kayak Danny Oceans di Indonesia? Kan nggak familiar gitu kan, Mas Budi. Yeah. Kita nggak punya legenda pencuri legendaris gitu. Nggak ada tuh, urban legendnya nggak punya kita. Jadi kalau saya bikinnya profesional dan dengan strategi yang mumpuni, yang high tech gitu, kok kayaknya nggak Indonesia banget gitu. Yang
yang mungkin untuk kita bisa membuat ini jadi lebih dekat dengan penonton dan lebih believable, karakternya harus amatir. Amatir siapa ya? Ya kita pilih mahasiswa gitu ya. Jadi sebenarnya berangkat dari pemilihan karakter ini atau pemilihan pemeran ini berangkat dari kebutuhan storytelling dan keinginan cerita yang ingin kami sampaikan sebenarnya, lebih ke sana. Karena kami pengen film yang Indonesia banget, yang grounded, yang kira-kira ketika penonton Indonesia itu nonton, dia bisa merasakan kedekatannya. Tapi ketika penonton dari luar Indonesia nonton, mereka bisa dapat keseruan dan universal truth-nya. Jadi kemudian dua simpul ini bisa ketemu di satu film, dan keputusannya adalah membawa karakternya menjadi karakter-karakter yang amatir gitu. Sehingga film pertama ini jadi genesis dari perjalanan mereka nanti. Dari triloginya Raden Saleh ini nantinya. Keren dong. So saya lihat di kritik ya, banyak yang positif gitu Mas ya. Karena ini dianggap merupakan ya cikal bakal film heist lah ya, genre heist yang khas Indonesia, tetapi juga bisa menjawab kebutuhan penggemar film heist secara universal gitu. Amin. Dari film-film Mas Angga sebelumnya nih, kenapa akhirnya sampai ada ide bikin genre yang seperti ini, Mas? Sebenarnya kalau saya memang pencinta film-film seperti ini. Saya suka banget film spy, saya suka banget film heist, film sci-fi gitu. Maksudnya kebetulan karena saya penakut ya, jadi saya nggak nonton horor, Mas. Sama. Karena saya penakut, jadi saya nggak nonton horor. Dan kemudian dari sisi sebagai seorang filmmaker, tentu saya ingin setiap film tuh saya men-challenge diri saya lagi gitu, dengan bentuk yang baru, dengan kompleksitas, dengan intensitas produksi yang lebih dibanding sebelumnya gitu. Dan ya akhirnya menemukan cerita ini, dan akhirnya saya ngerasa bahwa Mencuri Raden Saleh ini adalah project yang tepat untuk men-challenge diri saya lebih lagi gitu. Setelah Ben dan Jody, saya belajar banyak di Ben dan Jody, saya belajar banyak di NKCTHI untuk non-linear storytelling-nya, saya belajar banyak di Wiro Sableng untuk skala produksinya, di action saya belajar banyak di Ben dan Jody. Dan sebelum Mencuri Raden Saleh, sebenarnya saya bikin satu film pendek untuk Samsung. Untuk Samsung, bareng sama Reza Rahadian dan Dian Sastro dan Sheila Dara waktu itu. Filmnya 15 menit, cerita tentang heist juga, tapi mencuri ingatan gitu. Dari seseorang, judulnya Konfabulasi. Gitu. Jadi proses-proses itulah yang kemudian meyakinkan saya bahwa Mencuri Raden Saleh is the right project yang perlu saya selesaikan sekarang gitu. Akhirnya ya jalan dengan Mencuri Raden Saleh. Oh ya, salah satu yang saya baca nih Mas ya, budgetnya gede banget nih bikin Mencuri Raden Saleh, katanya sampai 20 M. Gimana Mas, bener nggak Mas? Kayaknya lebih daripada 20 M itu. Keren. Ya gitu, melihat hasilnya memang luar biasa sih. Ya. Soalnya itu sebenarnya statementnya wartawan itu pernah nanya budgetnya berapa, saya nggak ngasih, terus dia bilang 20 M ya, ya hitung aja sendiri, saya bilang gitu. Terus tiba-tiba nggak tahu dari mana ini wartawan satu ngasih, bikin itu jadi statement di beritanya, terus jadi nyebar kemana-mana. Kalau saya sih ngerasa 20 miliar untuk bikin Mencuri Raden Saleh itu nggak cukup. Oke. Hitungan saya ya. Gitu. Hitungan saya sih nggak cukup. Tapi ya kita kan kayak kita aja ngeblok SCBD itu 6 hari kan. Gitu, 6 hari ngeblok Kota Tua, ngancurin 15 mobil. Ya banyak yang dilakukan. Jadi saya sih hitungannya harusnya lebih ya. Tapi tepatnya berapa ya nggak bisa dibilang di sini. Iya, siap.
Mas, ada nggak adegan-adegan tertentu atau yang akhirnya nggak jadi ditampilin di versi akhir ini, Mas? Ada karena filmnya sendiri Mas Budi ini durasinya kalau kita semua adegan dimasukin itu 3 jam 20 menit. Iya. Yeah. Jadi ada 50 menit sebenarnya kita buang. Ada Dengan beberapa hati kali ya? kayak kami bikin ladies room gitu, kayak apa namanya, toilet perempuan besar gitu untuk adegan perkelahian di studio. Ya akhirnya itu kita take out juga, ada yang kayak gitu. Jadi lumayan, ya ini menurut saya ini versi terbaik yang bisa kami berikan kepada penonton. Jadi nggak akan ada director's cut karena ini udah director's cut sebenarnya. Jadi ini versi terbaik lah yang bisa kami kasih ke penonton. Oke, Mas, kapan yang keduanya nih, Mas, kira-kira rilisnya, Mas? Mudah-mudahan 2024. Oke, 2024. Nah, yang di luar trilogi ini, Mas Angga mau bikin apa lagi nih? Tahun depan saya lagi, ya tahun depan belum saya membuat sequel yang Mencuri Raden Saleh. Tahun depan saya bikin film spy thriller. Oh, seru. Saya mau lagi nulis cerita film spy, tapi spy dan thriller lah gitu. Ya. Film-film spionage gitu, Mas. Oh, nice. Yang pasti bukan horor. Jarang tuh kita nonton film itu. Ya. Saya nggak ngerti cara bikin horor, Mas. Bikin horor susah loh, Mas. Iya. Horor tuh susah banget. Saya rasa sih saya kayak nggak mampu bikin horor. Maksudnya horor tuh sebuah filmmaking teknik yang another animal lah kalau saya bilangnya. Jadi orang-orang yang bisa bikin horor dengan bagus tuh buat saya it's very talented filmmaker. Karena nggak gampang bikin horor. Okay. Kalau bikin orang nangis tuh ya cuman pakai lagu sama air mata aja. Tapi bikin orang takut tuh kan nggak perlu bangunan, dia perlu disusun dan segala macam. Jadi nggak mudah. Ya tapi saya mau challenge diri saya gimana mau bikin film yang bisa punya ketegangan yang sama tapi bukan horor gitulah. Makanya saya mau coba bikin ini spionage thriller movie gitu. Nah, apa sih kegelisahan Mas Angga nih terhadap dunia film nasional, Mas? Konteksnya dalam sisi kreatif gitu, Mas Budi. Kalau dalam sisi kreatif saya sih ngerasa ada banyak ruang untuk yang masih bisa dieksplor gitu ya. Baik ceritanya apa, bentuk storytellingnya seperti apa, teknis seperti apa. Ini yang membuat saya tiap hari gelisah gitu untuk bisa menciptakan film-film ke depan yang lebih baik dibanding film-film yang saya bikin di belakang gitu ya. Belajar lagi dari kesalahan-kesalahan yang saya hadapi di film-film sebelumnya. Tapi kalau dalam konteks industri, buat saya kita nih lack of talent industrinya, Mas Budi. Okay. Lack of talent juga dikarenakan karena lack of opportunity gitu. Jadi opportunity untuk banyak bakat-bakat baru menunjukkan diri itu cukup kurang bisa dibilang. Nggak cukup banyak pemilik modal berani mengambil risiko untuk memberikan ruang pada bakat-bakat baru. Tapi waktu saya ngomong begini, ya saya coba sekuat tenaga untuk walk the talk, Mas Budi. Contohnya di Mencuri Raden Saleh ini, editornya ini editor muda. DOP-nya ini debut filmnya. Ini bagus nih, film pertama layar lebarnya bagus. Bahkan music director-nya Abel, ini juga debutnya mereka. Bayangin, saya punya dua, istilahnya chief crew gitu ya, chief crew, sinematografer dan music director adalah debutan. Sementara debutan dua ini, yang pekerjaannya paling banyak dipuji oleh penonton. Sinematografinya bagus banget, musiknya bagus banget. Sementara mereka berdua, ini film pertamanya mereka. Berarti apa? Ada banyak banget talenta-talenta kita di luar sana yang berbakat, hanya saja nggak banyak kesempatan buat mereka untuk menampilkan diri gitu.
Nah, saya sih berharap ke depan dengan mudah-mudahan Mencuri Raden Saleh bisa sukses dengan jumlah penontonnya juga, dengan reviewnya juga, sehingga memberikan semangat buat mereka yang baru meniti karir untuk bisa melihat jejaknya bagus Abel dan Hendra gitu sebagai editor Hendra. Tapi juga bisa menginspirasi para pemilik modal untuk lebih berani masuk ke dalam bentuk-bentuk film atau genre-genre film yang fresh untuk penonton, juga memberikan ruang-ruang baru untuk para filmmaker muda untuk unjuk gigi gitu di proyek-proyek yang signifikan. Jangan memberikan talenta-talenta baru ini proyek-proyek yang nggak kedengeran namanya gitu. Kita cari aja proyek yang less risk. Tapi ya mereka akan tertutup dengan yang lain-lain gitu. Sehingga bagaimana membuka pintu untuk talenta-talenta baru ini di industri, buat saya itu salah satu kegelisahan yang menurut saya harus terus dicoba, dipatahkan mitosnya, diteruskan eksperimennya supaya progresif gitu industrinya. Itu sih kalau buat saya. Oke Mas Angga, makasih banyak atas waktunya. Terima kasih Mas Budi. Thank you so Sukses much. buat Mencuri Raden Saleh menuju 5 juta. Ya. Amin. Oke, ya. Terima kasih. Makasih. Ya, terima kasih. Ya.